Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Triasuti Yuniati. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai salah satu jenis dari protokol kriptografi, yaitu yang disebut sebagai Secure Socket Layer atau SSL. Nah, materi ini saya ambilkan dari bahan perkuliahan kriptografi oleh Pak Rinaldi Munir. SSL di sini adalah salah satu jenis protokol kriptografi yang diterapkan di web. Nah, di sini bertindak untuk mengamankan komunikasi antara klien dan server. Jadi, website yang kita akses itu sifatnya berbentuk klien server. Klien adalah di sini adalah situs webnya itu adalah klien. Jadi kita sebagai user yang mengakses itu disebut sebagai klien. Komputer yang kita gunakan atau browser yang kita gunakan untuk mengakses suatu situs web ini disebut sebagai klien. Sedangkan server adalah server dari situs web tersebut. Nah, SSL ini ada beberapa versi. Ada versi 1, versi 2, dan versi 3. Nah, versi 3 ini yang saat ini paling banyak digunakan. Versi 3 ini disebut juga dengan istilahnya TLS. Nah, SSL ini beroperasi pada protokol komunikasi TCP/IP. Lebih tepatnya di sini adalah di antara application layer dan transport layer. Jadi di antara kalau misalkan kalian akses suatu web itu HTTP ke TCP-nya seperti itu. Jadi di tengah-tengah seolah-olah dia berupa suatu layer tersendiri. Nah, cara kerjanya ini apabila tanpa SSL itu ketika kita mengirimkan pesan lewat suatu komunikasi data, itu pesan kita akan dipecah dalam bentuk paket-paket. Lalu paket-paket ini akan dikirimkan ke alamat IP penerimanya, seperti itu. Lalu di sisi penerima nanti ada protokol TCP yang akan menerima ketika paketnya sudah diterima, itu akan disusun sesuai nomor urutnya, kemudian setelah disusun akan dicek terjadi perubahan atau tidak. Jika ada perubahan atau ada data yang hilang, maka TCP ini akan mengirimkan suatu notifikasi bahwa pesannya ini korup misalkan, lalu akan minta dikirim ulang. Nah, TCP/IP ini yang tanpa SSL ini pengamanannya kurang bagus. Jadi rentan untuk disadap oleh pihak ketiga atau yang disebut sebagai man in the middle attack. Nah, untuk mengamankannya di sini ada yang disebut sebagai SSL yang dipasangnya itu antara tadi application layer dengan TCP itu. Jadi pesan yang dilewatkan lewat komunikasi itu dienkripsi terlebih dahulu. Nah, komponen dari SSL ini ada dua. Yang pertama itu handshaking. Ini untuk membangun koneksi pertama kali. Jadi pas pertama kali mau berkomunikasi itu disebut sebagai handshaking. Kemudian yang kedua adalah SSL record. Di sini merupakan subprotokol yang sudah menggunakan saluran yang aman. Jadi yang pertama yang handshaking ini baru membangun saluran. Yang kedua ini adalah saluran yang dibangun itu kemudian digunakan untuk berkomunikasi. Seperti itu. Nah, untuk handshaking-nya prosesnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi antara klien itu pertama kali ketika kita mau akses ke suatu situs web itu ngirim ACK atau acknowledgement gitu ya. Kirim ACK ke servernya. Kemudian misalkan di sini anggap aja hello kayak gitu ya. Lalu servernya akan mengirim balasan hello. Lalu untuk memverifikasi apakah memverifikasi antara keduanya, ini server selain mengirimkan balasan hello juga akan mengirimkan sertifikat digitalnya. Lalu
klien itu akan mengirimkan kunci untuk mereka berkomunikasi. Jadi di sana ada pertukaran kunci kayak exchange. Kemudian mereka akan berkomunikasi menggunakan kunci yang dikirimkan oleh si klien. Jadi kalau kalian bingung, ini adalah skema yang saya jelaskan di materi protokol sebelumnya. Nah, ini gambaran lebih jelasnya ya. Jadi, hello, kemudian server membalas hello, kirim sertifikat digital, lalu terjadi pertukaran kunci. Kemudian, si klien itu bisa memverifikasi sertifikatnya, lalu mereka berkomunikasi menggunakan algoritma kriptografi dan kunci yang telah disepakati oleh keduanya. Jadi di sini adalah istilahnya adalah ketika kalian mendapatkan session ID seperti itu. Nah, session ID itu adalah sebenarnya kunci yang kalian gunakan selama berkomunikasi dengan suatu situs atau web seperti itu ya. Jadi misalkan kalian login ke Yggdrasil, kalian akan dapat session ID. Nah, session ID itu adalah kata kuncinya seperti itu. Kata kunci untuk kalian berkomunikasi. Session ID ini punya batas waktu biasanya. Misalkan selama sekian menit user itu tidak ada aktivitas di situs tersebut, maka biasanya akan di logout secara otomatis oleh situsnya. Nah, itu adalah salah satu jenis pengamanannya. Gitu. Lalu untuk berkomunikasi, berarti nanti user perlu login lagi atau handshaking lagi, dapat session ID baru lagi. Seperti itu. Nah, jadi pas proses handshaking awal itu dia masih protokolnya masih berupa HTTP. Ketika sudah dapat pertukaran kunci, proses pertukaran kunci selesai, itu protokolnya berubah menjadi HTTPS atau HTTP secure. Nah, ini contohnya kalau misalkan di situs e-banking itu ya, ini contohnya Bank Mandiri. Kalau kalian perhatikan di alamat URL-nya itu apabila sudah HTTPS berarti dia sudah menggunakan protokol yang aman, yang menggunakan kriptografi seperti itu. Jadi user ID dan password atau PIN yang kalian inputkan di sini itu ketika dikirimkan ke server itu sudah melewati saluran yang aman. Nah, ini bedanya yang HTTP dengan HTTPS. Jadi kalau yang HTTP itu yang tidak pakai enkripsi itu rawan dengan serangan. Misalkan ada message forgery, jadi pemalsuan pesan itu ya. Lalu ada pencurian data, ada juga penyadapan. Kalau menggunakan SSL ini SSL melindungi dari serangan-serangan yang itu tadi. Nah, kemudian, nah ini misalkan kalian pernah mengakses suatu situs, lalu kalian dapati tampilannya seperti ini, your connection is not secure. Nah, artinya browser kalian itu mendeteksi bahwa situs yang kalian kunjungi itu belum menggunakan sertifikat SSL. Jadi dideteksi bahwa situs tersebut tidak aman. Nah, nanti biasanya di sini kalian akan diberi pilihan apakah mau lanjut mengakses situs tersebut atau tidak, seperti itu. Misalkan mau tetap mengakses, berarti kalian tinggal klik yang di bagian advance ini ya, advance, lalu ada pilihan nanti untuk tetap lanjut mengakses ke situs tersebut. Artinya ketika kalian nekat mengakses ke situs tersebut, itu kalian sudah tahu resikonya. Resikonya bahwa saluran komunikasinya itu tidak aman dan data yang dilewatkan di jaringan komunikasinya itu tidak dienkripsi. Jadi kalian harus siap dengan resikonya kalau misalkan kalian mengirimkan username atau password itu tidak terproteksi dengan enkripsi seperti itu.
Nah, ini lalu ada TLS. TLS adalah Transport Layer Security. TLS di sini adalah sebenarnya adalah SSL yang versi 3.1. Jadi bedanya apa antara SSL dengan TLS? Di sini yang membedakan adalah algoritma kriptografi dan juga skemanya itu yang TLS lebih aman dibanding yang SSL versi 1 dan versi 2. Nah, apabila ada suatu antara klien dengan server ini ya saling berkomunikasi, yang satu menggunakan SSL versi 1 misalkan, yang satu menggunakan TLS, artinya dia SSL versi 3, itu akan tetap bisa saling berkomunikasi, tetapi keamanan yang digunakan itu adalah yang lebih rendah. Jadi, yang tadinya sudah menggunakan TLS, ketika dia berkomunikasi dengan server yang masih menggunakan SSL versi 1, maka protokol yang digunakan itu akan diturunkan. Jadi dia akan mengikuti menggunakan SSL versi 1. Jadi lebih rendah keamanannya seperti itu. Makanya ketika kalian berkomunikasi, itu yang lebih aman adalah kalau sama-sama protokol yang digunakan itu adalah TLS. Tapi kalau misalkan salah satunya menggunakan TLS, salah satunya menggunakan SSL versi 1 atau versi 2, maka yang versi TLS ini yang akan turun keamanannya itu akan turun mengikuti yang versi lebih rendahnya. Itu. Nah, di sini untuk formatnya sama dengan SSL. Nah, perbedaannya ada di version number-nya, kemudian ada di message authentication code. Ini ada di materi yang sebelumnya sudah saya share juga. Lalu fungsi sudo randomnya, kemudian kode untuk alert, kemudian chippernya yang digunakan di sini berbeda. Sertifikatnya juga jenisnya berbeda. Kemudian komputasi kriptografi dan juga paddingnya. Nah, ini perbedaannya antara yang TLS dengan SSL versi 3. Yang SSL seperti itu. Nah, ini salah satu contoh jenis protokol kriptografi. Jadi untuk yang lain nanti ada Kerberos, IPsec, dan sebagainya. Kalian bisa pelajari lebih lanjut. Silahkan cari referensi secara mandiri. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, silakan bisa disampaikan di forum diskusi. Terima kasih.